Secara kasat mata misalnya selama ini Prabowo cukup tinggi, Ganjar Pranowo cukup tinggi, kalau digabungkan mungkin hitung-hitungannya barangkali akan sangat tinggi. Tidak mungkin kan maju sama-sama untuk jadi presiden. Kalau ini misalnya coba untuk disatukan barangkali, tentu yang pertama harus dilihat adalah siapa yang akan jadi 01, siapa yang jadi 02. Kita belum bisa menghitung secara real saat ini karena baru pasangan Amin yang punya pasangan, punya cawapres. Para calon presiden belum punya calon pasangan untuk cawapres. Diyakini betul bahwa posisi cawapres saat ini itu adalah salah satu posisi penentu untuk meningkatkan potensi elektabilitas pasangan. Erick Thohir dan Sandiaga misalnya bisa dibandingkan sebagai dua generasi politik baru yang mewakili anak muda sehingga kemudian bisa menyasar pemilih-pemilih muda, Gen Z dan seterusnya. Sekali lagi bahwa Pak Jokowi itu adalah magnet politik yang sangat besar sampai saat ini karena pada saat pemilu beliau masih presiden. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dengan catatan jurnalis Sukriansa. Tentu saja kembali kita akan berdiskusi tentang fenomena politik hari ini. Dan saya kira kita disuguhkan persoalan tentang isu dua paslon, dua poros yang akan dianggap bertarung di tahun 2024. Dan CJS kali ini mendatangkan salah seorang pakar politik dan terkhusus lagi masalah demokrasi. Beliau juga seorang dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Sukri Tama. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan di catatan jurnalis Sukriansa. Prof, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa hari ini media massa juga masyarakat lagi membicarakan masalah dua poros. Nah, kira-kira dua poros yang dimaksud itu seperti apa, Prof? Ya. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang poros-poros yang ada, dengan melihat kecenderungan yang ada saat ini, orang kita menduga bahwa kemungkinan porosnya adalah porosnya Pak Anies Baswedan dan Caimin, Amin begitu ya. Dan poros lainnya begitu. Nah, poros lainnya kan berarti tersisa dua poros ini. Iya, Prof. Porosnya Prabowo, Kim ya, Koalisi Indonesia Maju, dan poros PDIP dan yang lainnya. Nah, kalau ini yang dimaksudkan ada dua poros, maka kalau begitu asumsi kita adalah porosnya adalah Amin berhadapan dengan Prabowo atau Ganjar gitu, atau Prabowo Ganjar begitu ya. Itu poros yang ada saya kira. Meskipun kemudian di dalam politik tentu segala kemungkinan masih ada ya, poros-poros lain juga masih mungkin karena kan tentu yang penentunya adalah ketika sudah mendaftar, ketika sudah resmi kan sudah tidak bisa berubah lagi. Tapi dalam politik sebelum sampai pada situasi yang kemudian terkunci untuk tidak lagi bisa berubah, maka segala sesuatunya masih ada karena saya kira komunikasi politik tetap ada, hitungan politik tetap masih dikedepankan meskipun kemudian tentu kita melihat kecenderungan saat ini seolah-olah sudah ada satu poros yang siap plus mana poros berikutnya. Nah, itu saya kira. Kira-kira kalau poros gabung Ganjar Pranowo dengan Prabowo, apa itu mungkin, Prof? Ya, saya kira di politik sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, hanya tentu yang penting dilihat adalah apakah hitung-hitungannya memungkinkan, kan begitu. Jadi hitung-hitungannya tentu kita akan melihat pada kepentingan masing-masing kandidat dan kepentingan masing-masing partai pengusung. Nah, saat ini kan masing-masing kandidat misalnya masing-masing poros sudah bicara tentang nama-nama yang disebut Prabowo jadi presiden, kemudian di sisi lain juga Ganjar Pranowo jadi presiden. Nah, tidak mungkin kan maju sama-sama untuk jadi presiden. Nah, yang pertama tentu kalau ini misalnya coba untuk disatukan barangkali, tentu yang pertama harus dilihat adalah siapa yang akan jadi 01, siapa yang jadi 02. Ini tentu bukan pembicaraan yang sederhana karena ini tentu masing-masing harus kemudian masing-masing partai-partai politik pengusung harus dapat dalam tanda petik harus akan legowo pada posisi-posisi itu yang pertama. Yang kedua saya kira ini juga urusan mungkin bukan masalah posisi saja, ini masalah kontrol setelahnya. Jika misalnya nanti menang, siapa yang akan punya kontrol dan bagaimana akses terhadap kontrol itu. Saya kira para partai politik pendukung ini tentu barangkali yang lebih berharap dengan menempatkan diri pada 01 berharap kontrolnya akan lebih besar karena posisi presiden begitu, sementara posisi wakil presiden barangkali sedikit di bawah kontrol wakil presiden. Tapi kalau kemudian misalnya memang ini
ingin digabungkan kan urusan kontrol bisa dibicarakan, siapa yang mengontrol siapa dan seterusnya. Sementara kandidat mungkin boleh di presiden, boleh di wakil presiden, tapi pada prinsipnya adalah nanti partai politik pengusung akan bisa mengakses seperti apa. Saya kira kuncinya ada di situ. Nah ini tentu bagaimana itu akan dibicarakan. Kalau memang poros ini kemudian ingin disatukan ya, kalau ini ingin disatukan. Nah ini tentu yang ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang ya susah-susah gampang begitu ya, karena gampangnya gampang tinggal disatukan, karena kalau yang disatukan kan tentu akan mempengaruhi elektabilitas ya, proses elektabilitas. Kalau kita melihat secara kasat mata misalnya selama ini Prabowo cukup tinggi, Ganjar Pranowo cukup tinggi, kalau digabungkan mungkin hitung-hitungannya barangkali akan sangat tinggi begitu. Itu hitung-hitungannya. Tapi menggabungkan dua poros yang selama ini sudah punya sikap itu kan juga tentu ada hitung-hitungannya. Nah, saya kira ini yang saat ini kalau memang ini coba dipertemukan, ini yang saat ini perlu untuk dinegosiasikan oleh masing-masing pihak. Dan saya kira beberapa pernyataan para petinggi politik bilang komunikasi terbuka. Ya, saya kira Puan Maharani ya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa terbuka kemungkinan untuk Megawati ketemu Prabowo misalnya. Ya, artinya untuk membicarakan, karena PDI kan tentu sangat bergantung pada keputusan Ketua Umum. Sementara untuk poros Kim, saya kira Koalisi Indonesia Maju ya Pak Prabowo ini sebagai kuncinya. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan di titik ini, saya kira nanti ya tentu ini mungkin saja terjadi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, saya kira akan menjadi sulit. Nah di sini barangkali kenapa kemudian beberapa kalangan melihat ini sulit untuk digabungkan, karena orang akan bicara tentang siapa yang akan jadi apa, siapa yang akan jadi 01, siapa yang jadi 02, apakah kemudian akses terhadap kewenangan itu nanti, akses terhadap kontrol terhadap pemerintahan itu siapa yang akan mengontrol, siapa yang akan lebih banyak dan seterusnya, itu tentu akan menjadi pembicaraan. Plus jangan lupa ada beberapa partai politik di sini yang bergabung. Di sisi Prabowo kan ada 4 ya, P3, Gerindra, kemudian Golkar dan P3 Demokrat ya saat ini. Kemudian di sisi PDI ada 2 partai parlemen, P3 dan PDI, tambah Pelindo. Ya, Perindo ya, ada Perindo dan juga ada beberapa partai lain tentu. Nah ini di juga ada PBB saya kira ya, ada PBB juga di Prabowo. Nah ini semua kan tentu pasti punya kepentingannya dan tentu pasti ingin memastikan kalau pun kemudian ada penggabungan, misalnya ada penyatuan koalisi ini menjadi satu saja poros, kemudian nanti menghasilkan 2 poros untuk berhadapan di 2024, tentu ini harus selesai. Ini yang harus diselesaikan, dan saya kira dengan waktu yang sangat pendek untuk pendaftaran ya, karena batas akhir pendaftaran kan pertengahan Oktober, yang tinggal beberapa minggu lagi, itu sangat pendek. Tentu orang sekarang akan berkomunikasi intens. Kita tunggu saya kira beberapa hari ke depan bagaimana kemudian komunikasi itu akan menghasilkan, karena kalau kita berhitung kemungkinannya mungkin saja ini menjadi 2 poros, tapi kalau menghitung kemudian menghitung beberapa hal yang mesti diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak panjang ini, ya ini juga kadang-kadang menjadi sesuatu yang ya kita masih menduga apakah memungkinkan atau tidak. Kalau kita berandai-andai bahwa itu akan gabung Prabowo dengan Ganjar, nah banyak orang berpikir bahwa untuk tadi posisi 01 dan 02, banyak orang berpikir bahwa tentu saja PDIP akan bertahan di 01 karena dia partainya lebih besar, kemudian juga ada terah kebesaran dari seorang Soekarno kepada Megawati, yang tentu saja itu bisa menjadi beban artinya kendala psikologis untuk menjadikan kadernya sebagai 02. Nah, kira-kira dalam kalkulasi ini atau dalam persepsi masyarakat seperti itu, apa benar dalam pandangan Prof? Iya, saya kira di politik sekali lagi semua variabel akan dihitung. Tentu semua variabel akan dihitung, dimasukkan dalam istilahnya list of preference begitu ya, daftar alasan untuk melakukan tindakan. Nah, ya itu salah satunya barangkali karena dalam tanda petik kita terbiasa dengan PDI memimpin beberapa periode ini. Tapi itu tadi kita juga masih menghitung bahwa misalnya kalau pertimbangannya adalah senioritas misalnya, maka Prabowo lebih senior misalnya. Atau kita berhitung tentang siapa yang lebih banyak kursi parlemen pendukungnya, kan saat ini koalisi Kim ya, Kim yang 4 partai itu dibanding PDIP yang hanya P3 dan PDIP yang hanya sekitar 25%.
sementara Kim kan sekitar hampir 40%, sekitar 40% misalnya. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi pada prinsip lainnya tentu sebenarnya bukan pada posisinya. Saya kira kalau saya melihat ini bukan pada posisi 01 atau 02, tapi pada posisi kemudian siapa yang akan kemudian punya akses besar. Kalau misalnya kemudian mereka menang, siapa yang kemudian akan punya akses besar terhadap pemerintahan ini. Kan setelah pemerintah itu kan nanti ada penyusunan kabinet. Kita akan bicara tentang kursi menteri dan seterusnya, posisi-posisi strategis misalnya, yang terkait dengan kepentingan partai politik juga tentu, terkait juga dengan kepentingan para kader dan audiensnya, para simpatisannya. Nah, ini yang kemudian kita mesti hitung, karena pada ujungnya memang kalau ini mau digabungkan, tadi saya katakan ada yang harus legowo. Iya. Ada yang harus legowo, ada yang harus menerima dan tentu dengan hitung-hitungannya. Dan dalam hal ini tentu akan ada tawar-menawar ya, akan ada tawar-menawar untuk kemudian memastikan resource ini terbagi secara proporsional begitu ya. Hitung-hitungannya kemudian secara proporsional dihitung dengan baik, sehingga kemudian kalaupun kemudian ada yang diposisikan misalnya 01, misalnya tadi PDI tetap berkeras misalnya harus 01, ya Prabowo harus menerima misalnya jadi 02, itu tentu harus ada hitungannya. Atau kalau sebaliknya, misalnya Prabowo tetap 01 dengan tadi pertimbangan senioritas misalnya didukung oleh jumlah kursi yang lebih banyak misalnya di atas, nah PDI tentu harus juga legowo tapi dengan hitung-hitungan tertentu. Nah ini sekira yang akan menjadi kata kuncinya. Karena kalau semuanya tetap bertahan misalnya, sementara hitung-hitungannya barangkali sejauh ini cukup riskan misalnya kalau maju dengan 3 poros jadinya, tentu itu akan dihitung kembali, karena ujung-ujungnya adalah partai politik kan tetap berharap menjadi bagian dari penguasa. Jadi ruling party begitu ya, partai yang berkuasa begitu. Karena dalam kondisi ini tentu mereka bisa menjaga eksistensinya, kebijakannya dan seterusnya. Yang ini tentu hanya bisa didapatkan kalau mereka mau berbesar hati, kalau misalnya harus berkoalisi. Yang ini saya kira, jadi ya kita tidak akan terpaku bahwa PDIP yang selama ini menjadi penguasa harus kembali jadi penguasa, atau Prabowo yang sudah senior dan didukung ini juga harus jadi 01. Ini bergantung nanti bagaimana hitung-hitungannya. Dan ini yang sebenarnya kita tunggu saat ini, apa yang kira-kira kemudian menjadi kesepakatannya kalau memang tetap ini akan digabungkan. Dan saya kira ya secara teknikal kalau ini digabungkan kan berarti kan cuma ada 1 putaran, dan itu dalam konteks efisiensi anggaran misalnya, efektivitas proses dan tidak panjang, saya kira itu juga cukup bagus ya saya kira. Ya. Tapi kalau akhirnya tidak jadi ini Prof, kira-kira kekuatan Prabowo dengan Ganjar itu, karena survei sekarang ini berfokus kepada 2 poros itu, poros Prabowo dengan Ganjar. Tapi menurut hitungan-hitungan Prof, kira-kira yang diperhadap-hadapkan yang mana lebih kuat, melihat juga dukungan kepada Prabowo akhir-akhir ini secara kuantitas partai itu lebih banyak. Ditambah lagi terakhir misalnya PSI yang kemudian Kaesang menjadi ketua PSI, dan kita tahu tentu saja kalau Kaesang adalah Jokowi. Nah, maka kekuatan amunisi Prabowo ini semakin kuat. Bagaimana pandangan Prof? Iya, kalau kita lihat misalnya pun juga tidak jadi, kan berarti akan ada 3 poros yang bertarung. Kalau kita melihat kecenderungan survei terakhir kan hampir pasti, tapi kan tentu kita masih menunggu nanti prosesnya ke depan, tapi hitung-hitungannya kan mungkin akan ada 2 putaran gitu ya. Karena kan sampai saat ini belum ada yang lebih dari 40%. Sementara regulasi kita mengatur dia boleh 1 putaran kalau 50+1, artinya lebih dari setengah. Jadi itu kemungkinan besar ada kemungkinan besar kita akan masuk ke 2 putaran. 2 putaran. Ya. Nah, jadi kalau ini yang terjadi, maka tentu yang pertama akan dihitung oleh para kandidat ini adalah bagaimana lolos dulu, gitu, atau memenangkan. Syukur-syukur bisa menang 1 putaran ya, syukur-syukur bisa menang 1 putaran, tapi bisa memaksimalkan itu. Nah, saya kira pertarungannya tentu ya seperti yang sudah kita lihat ini ya. Kita akan melihat bahwa pertarungan kewilayahan misalnya ya, basis-basis kewilayahan itu pasti akan dijaga, plus kemudian bagaimana mengambil wilayah di luar yang selama ini diklaim. Misalnya kan selama ini beberapa partai mengklaim ini adalah wilayah basis tertentu, misalnya Jawa Tengah PDIP, kemudian Jawa Barat cenderung dekat dengan PKS misalnya,
dan seterusnya. Bali misalnya ke PDIP, ya beberapa daerah di luar itu kemudian mungkin barangkali ke Nasdem dan seterusnya misalnya. Nah ini semua akan menjadi hitung-hitungan di mana mereka akan berupaya untuk kemudian lolos ke putaran kedua, syukur-syukur bisa satu putaran. Ini yang ada. Nah kalau kita memperhadapkan memang kita belum bisa menghitung secara real saat ini karena baru pasangan Amin yang punya pasangan, punya cawapres. Sementara hitung-hitungan kita tentu saat ini yang membuat kemudian para calon presiden belum punya calon pasangan untuk cawapres karena sampai saat ini masih terlalu banyak hitungan yang dilihat, masih banyak variabel yang dihitung untuk kemudian memastikan bisa mengambil suara masyarakat. Jadi kita lagi menunggu siapa cawapres karena diyakini betul bahwa posisi cawapres saat ini itu adalah salah satu posisi penentu untuk meningkatkan potensi elektabilitas pasangan. Jadi kita akan menunggu itu. Nah misalnya saat ini ada kecenderungan saat ini kita orang-orang meyakini bahwa pasangan Amin ini cukup tinggi karena selama ini Anies dianggap agak susah mengakses Jawa Timur, begitu Anies masuk kemudian ada akses di Jawa Timur misalnya begitu. Itu kan lagi terbuka sehingga itu berpotensi untuk meningkatkan potensi elektabilitasnya. Nah, saat ini kita masih menunggu karena kan selama ini Ganjar yang dukung oleh PDIP dan P3 saya kira dan beberapa partai non kursi itu kemudian kan baru mengklaim beberapa wilayah saja. Ya. Nah, kita menunggu siapa pasangannya kemudian apakah bisa menambah lebih dari itu yang ada. Gerindra juga selama ini kan mengklaim beberapa wilayah saja, Golkar dan seterusnya, Golkar PAN itu masih mengklaim beberapa wilayah saja misalnya, itu juga masih menunggu. Kemudian apakah calon wakil presiden ini kan bisa membangkitkan atensi pemilih mengikuti poros itu berdasarkan calon, karena selama ini tentu terlepas bahwa kemudian setiap partai politik punya kadernya, punya simpatisannya, tapi presentasinya tidak cukup besar. Karena selama ini kalau pemilihan figur kita masih melihat sosok figur, bukan sosok partai ya. Masih figur itu. Kecuali mereka-mereka atau mereka-mereka yang didukung oleh partai-partai memang punya basis kewilayahannya itu iya. Tapi kalau kemudian masih partainya saja sebenarnya belum cukup kuat itu berbasis partai, dia masih melihat ke figurnya. Karena itu kita masih menunggu karena figurnya kan belum lengkap saat ini ya. Masih tadi calon presiden saja. Nah, ini yang kita akan lihat karena kalau kita sekali lagi melihat posisi survei kan ini masih bersaing. Tiga pasang ini masih bersaing ya. Dan tidak terlalu jauh persaingannya saya kira ya. Prabowo kadang-kadang di atas, Ganjar kadang-kadang di atas begitu ya, meskipun Pak Anies masih tetap di bawah tapi kan ada tren naik sekarang. Nah, itu yang saya kira perlu untuk dicermati karena masih menunggu posisi terakhir dan saya kira posisi terakhirnya tentu akan mendekati pas pendaftaran di pasangan calon yang insya Allah nanti seingat saya sampai minggu ketiga Oktober. Itu mungkin. Dalam prediksi atau hitung-hitungan Prof melihat perbincangan baik di televisi maupun di sosial media, kira-kira yang menjadi wakil dari Ganjar dan Prabowo ini dalam hitung-hitungan Prof siapa-siapa yang bakal naik dan yang bisa menguntungkan kandidat masing-masing. Ya sampai saat ini kan saya kira kalau tidak ada kejutan lagi kan nama-namanya sudah agak mengerucut ya. Sebut saja kita sebut Erick Thohir ya. Erick Thohir ini kan bisa kedua-duanya nih, bisa ke Ganjar, bisa ke Prabowo. Kemudian ada muncul Mahfud MD yang dikait-kaitkan dengan Ganjar. Kemudian juga ada Ridwan Kamil sempat disebutkan ya, meskipun kemudian cenderung agak sedikit tertutup kemudian. Ibu Kofifa juga sempat disebutkan karena saya kira beberapa waktu yang lalu Pak Hasto mengatakan bahwa bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki kan begitu. Nah, sementara nama Ibu Kofifa pernah muncul begitu ya, pernah dimunculkan itu. Kemudian beberapa nama lain misalnya Sandiaga yang diusung masih kekeh diusung oleh P3 sama ini ya, dan P3 adalah bagian dari koalisi di PDI ya. Ini beberapa nama saya kira. Selain itu saya kira mungkin tidak ada lagi nama yang terlalu ini ya. Sempat disebutkan waktu itu kan sempat ada isu imam besar Masjid Istiqlal ya, Prof Nasaruddin misalnya, tapi saat ini agak meredup sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa barangkali nama-nama itu ya sudah agak mengerucut gitu ke arah itu. Di Prabowo masih sempat disebut Erlangga Hartarto, meskipun saya tidak cukup yakin apakah ini
betul-betul akan digunakan karena melihat sekali lagi melihat aspek elektabilitas berdasarkan hasil survei. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya memang nama-nama ini akan cukup melengkapi pada beberapa aspek. Tentu tidak menyempurnakan semua, tapi paling tidak akan menambah. Erick Thohir dan Sandiaga misalnya bisa dibandingkan sebagai dua generasi politik baru yang mewakili anak muda sehingga kemudian bisa menyasar pemilih-pemilih muda, Gen Z dan seterusnya. Kemudian dianggap dua tokoh yang punya secara ekonomi punya kemampuan yang cukup besar yang kemudian bisa menopang proses itu misalnya. Kemudian Sandiaga diyakini cukup kuat di Jawa Barat dan Jakarta misalnya, sementara Erick Thohir selain itu juga dia dianggap cukup kuat punya pengaruh di Jawa Timur karena keterkaitan dengan salah satu institusi yang terkait dengan NU misalnya. Ansor. Misalnya itu. Kemudian yang lainnya barangkali Pak Mahfud MD juga dianggap seorang tokoh yang cukup tegas yang kemudian diharapkan selama ini kan selalu ada statement Pak Jokowi butuh pemimpin yang tegas dan seterusnya. Dan saya kira Pak Mahfud itu cukup punya nama plus Jawa Timur dan NU saya kira ya karena beliau juga NU. Belum lagi beliau dianggap di Jawa Timur kan wilayah Madura dan sekitar itu kan juga diklaim sangat kuat mendukung itu. Jadi memang masing-masing ini akan memberikan nuansa yang cukup memberikan meningkatkan posisi elektabilitas. Hanya tinggal nanti bagaimana kemudian isu yang akan muncul terakhir. Karena biasanya isu apa yang muncul terakhir itu akan coba dijawab oleh wapres yang akan dipasangkan. Saya kira ini yang ditunggu ya. Kita masih ingat tentu pemilu sebelumnya ya. Ketika nama Pak Wapres saat ini Kiai Ma'ruf itu tiba-tiba muncul ya, meskipun kemudian secara internal sempat dibicarakan, tapi kemudian dianggap tiba-tiba muncul karena nama yang santer waktu itu kan Pak Mahfud ya, Prof Mahfud ketika itu muncul tiba-tiba Kiai Ma'ruf. Nah ternyata kalau dikaitkan waktu itu kan karena agak tinggi polarisasi terkait dengan isu agama waktu itu. Nah ini yang kita tunggu, isu apa yang kemudian akan muncul. Jika tidak ada maka kemungkinan hitung-hitungannya adalah bagaimana membangun basis dukungan daerah. Nah keterwakilan dari daerah ini dikaitkan dengan sosok wapres ini yang nanti akan kita lihat. Nah ini tinggal hitung-hitungan dari partai sendiri. Mana wilayah yang akan coba diambil dengan memunculkan sosok wapres yang ada. Itu mungkin. Tadi saya tertarik dengan masalah isu. Kira-kira yang menjadi perhatian banyak orang selama ini, terutama dalam pembangunan Indonesia, itu terkait isu Indonesia Timur. Nah bagaimana kalau porsi isu Indonesia Timur ini menjadi isu politik. Nah, kira-kira juga perwakilan Indonesia Timur menurut Prof ada nggak yang bisa menjadi representasi suara dari Indonesia Timur sekarang ini untuk bisa menjadi cawapres? Iya, saya kira mungkin biasanya kan itu ada dua hal. Apakah orangnya betul-betul dari Indonesia itu atau yang bisa merepresentasikan Indonesia Timur. Saat ini saya kira mungkin karena kondisinya sudah mengerucut nama-nama, kan tadinya beberapa putra dari Indonesia Timur ya, terutama dari luar Jawa saya kira sempat muncul ya beberapa nama, tapi sekarang kan seiring seiring makin mendekatnya waktu ini makin mengerucut dan hanya tinggal beberapa nama yang di dalamnya tidak ada ya, sampai tidak ada yang datang dari Indonesia Timur. Karena itu kemudian berarti kalau isu itu akan dimunculkan atau isu itu muncul maka kemudian representasi. Ya kita akan bicara tentang siapa di antara calon-calon ini, calon wakil presiden kemudian dianggap punya kepedulian terhadap Indonesia Timur. Dan saya kira itulah kenapa kemudian beberapa nama ini kan sering keluar ya, sering mengunjungi daerah di luar Jawa saya kira untuk kemudian mulai meraih simpati dan seterusnya. Ini saya kira yang akan kita lihat. Tapi pada prinsipnya sejauh ini itu memang selalu dimunculkan, diminta untuk kemudian menjadi perhatian ya isu-isu terkait dengan pemerataan pembangunan di luar Jawa termasuk Indonesia Timur, kawasan Indonesia Timur itu iya, tapi saat ini sepertinya tidak menjadi isu yang akan memaksa aspek elektabilitas ya, tidak akan menjadi bahwa kemudian kalau bukan orang Indonesia Timur kemudian orang Indonesia Timur tidak akan memilih atau kemudian tidak akan mendukung. Itu saya kira tidak sampai pada titik itu. Tapi tetap penting isu ini untuk dibawa oleh calon wakil presiden atau bahkan calon presiden yang ada saat ini yang kemudian digadang-gadang potensial. Karena itu juga penting tentu saja orang-orang dari Indonesia Timur, para pemilih Indonesia Timur juga akan melihat apakah dengan ini kemudian kita punya peluang untuk kemudian diperhatikan dalam tanda petik ya oleh pemerintah atau
misalnya apakah kemudian pasangan yang nantinya akan maju itu punya perhatian atau punya potensi untuk memperhatikan mereka atau nasib di Indonesia Timur yang selama ini masih dianggap agak timpang dibandingkan dengan Barat. Itu mungkin. Ya, terkait itu lagi Prof, beberapa minggu terakhir ini, 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu Dr. Andi Amran Sulaiman itu beberapa kali dipanggil oleh Pak Jokowi. Ya. Ini apa tidak ada kaitannya dengan itu pencalonan cawapres untuk representasi atau perwakilan dari Indonesia Timur? Iya, saya kira kan sekali lagi di politik kan semuanya masih mungkin karena kan belum ada pendaftaran dan Pak Dr. Andi Amran Sulaiman ini kan juga dianggap tokoh ya karena pernah menjabat posisi Menteri Pertanian pada era pertama Pak Jokowi ya, sehingga kemudian tentu dianggap punya pengalaman nasional. Kemudian juga adalah bisnismen. Jadi kalau itu kan kita menganggap bahwa secara sumber daya ekonomi juga siap begitu. Dan kalau misalnya maju barangkali bisa dianggap merepresentasi ya putra di luar Jawa atau yang Indonesia Timur. Itu mungkin saja. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa apakah kemudian memang list of reference atau pertimbangan-pertimbangan itu kemudian menjadikan beliau sebagai yang paling depan. Karena prinsipnya adalah isunya kan bukan hanya Indonesia Timur. Kita bicara tentang misalnya sekarang ini politik kewilayahan misalnya ya. Kita bicara tentang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan seterusnya, atau daerah-daerah di Sumatera, daerah di Kalimantan, Papua dan seterusnya misalnya, Maluku dan seterusnya. Nah, ini yang sedang dilihat apakah kemudian memang sosok Pak Amran itu bisa mewakili juga politik kewilayahan ini. Kalau dari sisi misalnya Indonesia Timur, ya hanya isu itu ya, isu tentang bahwa ada putra Indonesia Timur, bahwa ada komitmen tentang itu, ya itu mungkin bisa. Tapi apakah kemudian hanya itu isu yang dihitung? Karena tentu masih ada isu-isu yang lain yang sedang dihitung. Contoh kecil misalnya begini, kita tidak bisa menutup mata bahwa pemilihan Anies terhadap Caimin itu kan ada kaitannya dengan Jawa Timur dan NU misalnya. Itu misalnya ya. Jadi kita tidak hanya bicara Jawa tapi mengejar itu, dan NU ini kan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan agama organisasi keagamaan itu yang cukup besar selain Muhammadiyah ya, dan beberapa organisasi lain. Nah, itu tidak bisa kita tutup mata bahwa itu juga salah satu preferensinya. Jadi itu yang kemudian menjadi alasan. Nah, sekarang kalau kita misalnya mendorong Pak Andi Amran Sulaiman begitu, apa yang menjadi isu kemudian akan bisa mendorong beliau untuk kemudian bisa jadi, karena kalau misalnya kita anggap beliau adalah bisnismen, beberapa Pak Sandiaga, Pak Erik juga bisnismen misalnya ya. Kalau kita bicara punya pengalaman nasional, nama-nama ini juga Pak Mahfud juga adalah menteri saat ini misalnya punya pengalaman itu. Kalau merepresentasi Timur, nah ini yang saya bilang apakah kemudian memang sangat urgen kemudian sosok itu harus hadir untuk kemudian bisa menjadi vote getter, pencari suaranya di Indonesia Timur, atau atau misalnya isu-isu itu hanya cukup jika kemudian direpresentasi dengan komitmen para calon pemimpin untuk membangun Indonesia Timur ke depan. Nah, ini barangkali saya yang bisa saya lihat. Terus bagaimana nanti pengaruh Jokowi di pemilihan presiden 2024 ini? Apa masih signifikan atau bagaimana pandangan Prof? Iya, jangan lupa Pak Jokowi masih akan jadi presiden sampai Oktober ya. Ya, artinya beliau masih presiden pada saat proses pemilihan. Nah, presiden tentu punya pengaruh besar ya, tentu punya peran besar, adalah sosok image yang sangat luar biasa tentu. Nah, tentu sekarang kita akan menunggu Pak Jokowi akan bersikap seperti apa. Tapi saya yakin sebagai seorang presiden, sebagai seorang pembina bangsa ini, sebagai bapak bangsa, saya kira beliau tidak akan menunjukkan itu secara terang-terangan ya. Meskipun kemudian orang akan melihat simbolnya ya, simbol-simbol, orang coba menebak dan seterusnya. Tapi saya kira beliau sangat bijak untuk tidak menunjukkan itu secara terang-terangan pasti, meskipun melalui simbolnya. Nah, karena itu kemudian tentu orang akan berupaya juga untuk kemudian menjustifikasi atau mengaitkan diri dengan Pak Jokowi pasti. Karena kan kemudian itu tadi kita bicara tentang efek domino. Kalau kemudian merasa didukung atau mendapat dukungan dari Pak Jokowi, tentu ada efek lain yang bisa dirasakan ya. Kalau suara Pak Jokowi kan tetap satu, tapi kemudian pengaruh beliau itu kan seluruh Indonesia begitu ya. Paling tidak itu sangat sebuah potensi kekuatan yang sangat luar biasa yang kalau bisa didapatkan oleh para kandidat atau kemudian koalisi partai, ya ini saya kira sangat luar biasa. Itulah kenapa kemudian ada kandidat yang selalu mengatakan bahwa kita melanjutkan.
melanjutkan. Artinya kan berarti tetap mengikatkan diri bahwa ya tetap ya kurang lebih sama dengan visi Pak Jokowi, sehingga kemudian sebenarnya kita satu jalan begitu. Jadi kalau mendukung Pak Jokowi ya mungkin bisa mendukung kami juga begitu ya saya kira. Meskipun di sisi lain saya kira koalisi perubahan juga sudah bilang ya kita berubah, tapi kalau yang baik-baik ya tidak apa-apa kita teruskan. Artinya juga tidak sangat ekstrim untuk memisahkan diri ya. Karena kemudian bagaimanapun juga Pak Jokowi tetap menjadi magnet politik yang sangat luar biasa. Itu yang menjadi mesti kita lihat, karena masih tetap akan jadi masih presiden ya sampai Oktober. Jadi di 14 Februari itu masih presiden beliau. Sehingga tentu sekali lagi pengaruh beliau itu masih menjadi potensi yang luar biasa. Kalau kemudian bisa didapatkan atau bisa dimanfaatkan dalam tanda petik oleh kutub-kutub tertentu dari koalisi ini. Nah, dalam kaitan itu melihat simbol-simbol Jokowi, apakah kemudian ajakan dari beberapa partai politik termasuk dalam hal ini PBB untuk meminta misalnya Mas Gibran untuk menjadi wakil dari misalnya Prabowo, nah kira-kira apa ajakan itu serius atau sekedar retorika politik? Ya, saya kira kita tidak bisa menganggap itu sepele ya, karena sekali lagi Pak Jokowi ini kan magnet. Ya, magnet politik. Jadi ketika kemudian simbolisasi atau representasi Jokowi kemudian bisa berada pada satu sisi, maka asumsinya adalah Pak Jokowi paling tidak akan memberikan juga, akan membantu ruang itu ya, akan membantu ruang. Apalagi jangan lupa Pak Jokowi kan sudah bilang cawe-cawe begitu ya. Meskipun ini masih menjadi interpretasi ya, menjadi multi interpretasi yang dimaksud itu. Tapi paling tidak ikut. Nah, bisa jadi kemudian dalam sisi ini kita melihat bahwa Pak Jokowi sedang representasi dari anak-anaknya Pak Jokowi ini kemudian bisa menjadi representasi Jokowi. Itu kan yang diasumsikan saat ini. Itulah kenapa kemudian saya kira masih ada upaya untuk menarik Gibran begitu untuk masuk ke salah satu poros, dalam hal ini Gerindra. Saya kira itu juga dikaitkan dengan judicial review untuk usia calon wakil presiden ya, itu kan dikaitkan dengan Gibran, meskipun kemudian kan ada banyak sekali calon potensial yang bukan hanya Gibran yang di usia muda barangkali sudah punya ini, tapi kan orang langsung mengaitkan ke situ. Itu kan langsung dikaitkan seolah-olah yang akan diuntungkan hanya Gibran seorang gitu kalau dari ini. Kalau ini misalnya diterima ya, dan yang akan dirugikan hanya Gibran seorang kalau ini ditolak misalnya kan. Padahal tidak seperti itu. Akan membuka jalan bagi banyak kesempatan yang lain, tapi tentu orang akan mengaitkan itu karena sekali lagi Jokowi adalah magnet ya. Nah, posisi misalnya PSI yang kemudian sekarang diketuai oleh Kaisang misalnya. PSI selama ini kan dianggap pernah ke PDI, sekarang cenderung ke Gerindra, dan sekarang ini masih menunggu gitu. Pernyataan Kaisang terakhir ketika ditanya Puan mau ikut mendukung Ganjar, boleh tapi win-win gitu ya. Ada win-win. Jadi artinya ya mari kita bicara begitu. Nah, ini juga saya kira juga salah satu marketnya, karena kalau kita melihat kondisi secara kuantitatif. Kalau kita bicara PSI kan PSI saat ini tidak punya kursi. Di parlemen, di pusat artinya. Nah, di pusat. Tapi kan kemudian dianggap menjadi partai yang yang dukungannya juga tetap diharapkan oleh partai-partai yang lain ya, paling tidak. Artinya kan kemudian memang dia dianggap punya pengaruh. Apalagi sekarang ini putra Pak Jokowi yang menjadi ketua umumnya. Sehingga kemudian itu tidak suka atau tidak suka, kita pasti akan mengaitkan dengan posisi Jokowi. Nah, kalau itu kemudian bisa ditarik, ya sedikit banyaknya pasti asumsinya adalah Pak Jokowi akan ikut membantu, atau paling tidak Pak Jokowi akan ikutlah cawe-cawe dalam upaya untuk kemudian mendukung posisi yang diambil oleh anak-anaknya. Itu mungkin asumsinya ya. Jadi itulah kenapa kemudian orang semua tetap berusaha untuk menarik itu dari. Tapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi itu adalah magnet politik yang sangat besar sampai saat ini, karena pada saat pemilu beliau masih presiden. Oke. Tapi terlepas dari itu, Prof, semuanya, kira-kira dalam pandangan Prof, profil seperti apa yang cocok memimpin Indonesia dalam kondisi sekarang ini, baik dari segi krisis maupun budaya kita yang beraneka ragam, serta teknologi informasi yang begitu masif. Nah, kira-kira profil apa yang? Ya, saya sepakat beberapa pernyataan bahwa kita butuh pemimpin yang tegas gitu ya, karena kan memang di masyarakat plural itu pemimpin tegas penting. Ya, di masyarakat plural yang sangat ini kan tentu harus ada pemimpin yang tegas. Tapi itu tidak hanya itu, bukan satu-satunya. Kita juga butuh pemimpin yang humanis. Karena masyarakat kita kan
banyak juga yang tidak bisa, dalam tanda petik ya, tidak bisa dikerasi. Tidak bisa dikerasi ya, harus didekati dengan cara-cara humanis saya kira. Sehingga tentu gabungan ini menjadi penting. Yang ketiga tentu kita berharap pemimpin itu sebanyak mungkin bisa diterima semua pihak. Karena Indonesia ini bukan hanya Jawa, bukan hanya Sumatera, bukan hanya Kalimantan, Sulawesi atau Papua, Maluku dan seterusnya. Indonesia ini semua. Tapi semua ini kan kemudian tentu kita upayakan itu menjadi sesuatu yang bisa menerima pemimpin manapun atau bisa diterima. Jadi pemimpin harus bisa diterima di mana-mana. Karena bagaimanapun juga penerimaan masyarakat itu akan punya korelasi pada keberhasilan kebijakan pembangunan yang akan diadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian masyarakat bisa menerima sosok pemimpin, kita bicara tentang trust, kepercayaan. Salah satu kata kunci kemampuan sebuah rezim, sebuah pemerintahan untuk bertahan dan berhasil itu karena rakyatnya percaya. Karena itu memang perlu diterima semua pihak. Jadi prinsip dasarnya adalah kita butuh yang tegas karena kita multikultural, tapi di sisi yang lain kita juga harus memastikan bahwa dia bisa diterima oleh berbagai pihak, tidak hanya segmen-segmen tertentu saja dalam segmen masyarakat. Dan kemudian yang tiga tentu ya dia adalah pemimpin yang humanis, karena cara pendekatan kita kepada masyarakat kan beragam, dan saya kira aspek humanis menjadi kata kunci, salah satu kata kunci penting untuk memastikan bahwa dia bisa diterima. Itu mungkin. Jadi terkait itu Prof, sehingga memang dua kandidat ini yang belum punya calon, memang mereka harus melihat ini ya, bagaimana bisa menjadi pasangan yang semakin menyempurnakan dari kandidat ini. Iya, karena kan kalau kita misalnya melihat dengan yang tadi tiga hal yang saya bilang tadi, Pak Prabowo kan selama ini dianggap pemimpin yang tegas. Karena latar belakang militer dan seterusnya ya. Nah, Pak Ganjar itu kan dianggap pemimpin yang humanis. Ya, cukup dekat kemana-mana, cara pendekatannya merakyat begitu dan seterusnya. Jadi kalau ini bergabung barangkali ya di luar ini ya, barangkali mungkin ya ini menjadi salah satu kekuatan mereka kalau jadi bergabung ya, ini yang kemudian mungkin saya kira sedang coba diinisiasi oleh pihak-pihak yang mengatakan bahwa dua poros saja, dua kubu saja, dan ini bisa disatukan. Nah itu, tapi tergantung lagi pada ujungnya kan rakyat yang akan menentukan rakyat akan menentukan sosok itu. Tapi itu tadi saya katakan bahwa kalau ini bergabung ya paling tidak dua sisi itu kemudian bisa kita lihat saling melengkapi ya di sisi ini, seperti juga barangkali pasangan di sebelah diasumsikan sudah saling melengkapi, sehingga kemudian nanti pada ujungnya rakyat akan memilih. Ya paling tidak dua sosok ini kalau memang digabungkan punya aspek yang mungkin akan saling melengkapi. Jadi bergabungnya dua kekuatan ini menurut Prof itu punya manfaat lebih besar untuk negara dan bangsa Indonesia? Ya, kalau paling tidak kalau secara pragmatis kita bisa bilang kalau misalnya jadi Prabowo dan Ganjar bergabung misalnya jadi satu poros misalnya, paling tidak kemanfaatannya adalah pemilu kita akan menjadi lebih singkat. Lebih singkat berarti tentu lebih efisien. Ya. Kalau dia lebih efisien tentu kita sudah bisa meminimalkan banyak sekali banyak sekali potensi konflik di masyarakat, itu bisa kita akan segera. Yang pertama, yang kedua tentu kita akan bicara pemerintahan bisa segera tidak lagi berlarut-larut dan seterusnya, karena mungkin ada fase kedua dan seterusnya misalnya. Itu yang kita bisa lihat. Yang kedua, kalau misalnya ini jadi bergabung, tentu kita melihat bahwa ya ini dianggap dua kekuatan yang masing-masing punya kelebihannya. Yang masing-masing punya kelebihannya untuk kemudian tentu nanti dipakai untuk kemudian membangun Indonesia melalui kebijakan-kebijakan mereka. Itu tadi yang saya katakan, kalau misalnya Prabowo selama ini diasumsikan tegas, berarti kebijakannya nanti akan jelas arahan dan seterusnya. Tapi kemudian misalnya Pak Ganjar dianggap cukup humanis dan seterusnya, berarti kalaupun tegas tetap akan merakyat misalnya begitu ya, misalnya ya. Itu yang barangkali kemudian coba untuk bisa diinisiasi. Jadi tapi terlepas itu ya siapapun nanti pasangan yang kemudian menang misalnya, yang manapun juga kemudian nanti ditakdirkan Allah menang dan karena dipilih oleh masyarakat, tentu diharapkan punya sumbangsi yang besar kepada bangsa, karena mereka diharapkan menjadi pemimpin. Itu barangkali yang perlu kita lihat. Karena pada akhirnya kemudian mereka ini kan tentu akan dipilih rakyat, dan rakyat yang paling tahu model seperti apa pemimpin yang mereka inginkan di antara pilihan-pilihan ini. Dari kalkulasi Prof dan pengamatan Prof, kira-kira sejauh mana atau seperti apa keyakinan Prof bahwa poros Prabowo dan Ganjar ini akan bersatu? Saya kira sampai saat ini saya bisa bilang 50-50 ya, masih 50-50, karena itu tadi saya katakan ini sebenarnya bukan hal yang
sulit kalau kita melihat kepentingan ya. Tapi juga menjadi hal yang rumit ketika kemudian kita menghitung banyak kepentingan. Karena kan kalau misalnya disatukan kita pakai saja data survei saja. Dua nama ini kan selalu teratas. Iya, betul. Artinya mereka punya segmen pemilih yang cukup tinggi. Ketika mereka digabungkan kan ini kita bisa mengasumsikan ini adalah kekuatan yang luar biasa begitu. Tapi kemudian kita tadi apakah kemudian para pendukungnya ini bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi kepentingan mereka untuk menggabungkan ini. Karena kan itu tadi saya katakan ini bukan hanya sekedar menggabungkan, tapi siapa yang akan mendapatkan kemanfaatan dari situ. Siapa yang memegang kontrol lebih besar, siapa yang akan mendapatkan resource dan seterusnya. Dan bagaimana eksistensi partai pendukung kemudian akan bisa tetap ada ketika ini digabungkan. Itu. Jadi kalau kita melihat ini saya masih bilang itu 50-50. Masih sangat mungkin itu bergabung dengan hitungan bahwa kalau ini bergabung ya menjadi kekuatan yang sangat besar dan semua partai kan tentu ingin menang kan. Ini menjadi salah satu peluang untuk menang yang besar. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa ini urusannya tidak hanya 1-2 partai tapi ada lebih dari 8 partai misalnya yang kemudian harus dibicarakan kepentingannya, nah ini yang kemudian akan membayangi. Itu tadi saya katakan kata kuncinya tergantung apakah kemudian partai politik ini bersiap untuk legowo, untuk kemudian menempatkan sesuatu kepentingan tertentu yang lebih besar dibanding kepentingan-kepentingan mereka secara parsial. Oke, ada kata penutup dari Prof melihat fenomena politik beberapa terakhir ini? Kalau menurut saya apapun yang akan terjadi, bergabung atau tidak bergabung prinsipnya kan yang terbaik untuk Indonesia ya. Itu yang kita harapkan. Tapi tentu kalau sebagai masyarakat Indonesia saya berharap tentu pemilu kita menjadi lebih efektif dan efisien. Saya tidak memastikan bahwa ini akan bergabung atau tidak, tapi kalau bergabung itu akan cukup baik dengan proses kita yang pasti akan lebih tidak akan berlarut ya. Akan lebih singkat, kita hanya satu putaran saja dan tentu kita bisa mengirit anggaran paling tidak itu. Meskipun sekali lagi tentu ini akan bergantung pada nanti kita lihat bagaimana keinginan rakyat di ujungnya ya. Karena kan kalaupun juga ini bergabung kan tentu nanti rakyat yang akan menentukan siapa pemenangnya ya. Ini kan hanya urusan apakah mereka bergabung atau tidak. Tapi pada prinsipnya ya itu yang tadi saya harapkan sebagai warga negara Indonesia saya berharap pemilu kita akan berjalan lebih efektif dan efisien saya kira. Itu mungkin. Baik, terima kasih Prof. Sahabat UKI, saya tidak akan menyimpulkan tapi ada satu pernyataan yang saya mau jadikan sebagai penegasan atau highlight dari perbincangan hari ini, bahwa bergabungnya Prabowo dengan Ganjar Pranowo akan membuat pemilu Indonesia lebih efektif dan efisien. Sekian, jumpa pada episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yeah.